Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ke-8 ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester selama 1 minggu. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi tentang teks eksposisi, yaitu kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Mengungkapkan struktur teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal, serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Berikut ini kamu akan belajar mengidentifikasi struktur teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini termasuk ke dalam tesis atau pernyataan pendapat ya. Karena di situ penulis berpendapat bahwa bumi saat ini sedang mengalami berbagai masalah lingkungan yang serius. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Ini termasuk ke argumentasi, karena di situ si penulis memberikan argumen hasil simpulan para ahli. Paragraf ketiga, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Ini termasuk ke dalam argumentasi, karena di situ ada data hasil temuan tentang penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2005 sampai 2006, tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Ini termasuk ke dalam argumentasi, karena di situ ada fakta-fakta. Fakta beberapa bencana yang terjadi di tahun 2005 sampai 2006. Kemudian ada data hasil temuannya juga.
di situ didata. Ini termasuk ke dalam argumentasi karena menyampaikan fakta di tahun 2005 sampai paragraf 5. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Ini termasuk ke dalam argumentasi karena adanya fakta pada Februari 2007 di Jakarta telah terjadi banjir. Paragraf 6. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Ini termasuk ke dalam argumentasi, karena di situ si penulis paragraf terakhir. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Ini termasuk ke dalam penegasan ulang dan rekomendasi, karena di situ si penulis menegaskan kembali masalah lingkungan yang serius dan ditambahkan rekomendasi atau saran untuk mencari solusi supaya kondisi bumi tidak bertambah buruk. Sekarang kita lanjut ke kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Contoh, ada istilah polusi. Maknanya apa? Polusi itu maknanya pencemaran. Kedua, habitat. Maknanya apa? Habitat itu tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Atau bio, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Atau geo, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Nah, nanti kalian tugasnya mencari makna dari istilah yang ada di teks upaya melestarikan lingkungan hidup dan dari teks pembangunan dan bencana lingkungan. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di Classroom atau japri ke nomor Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.